Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy. Channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar murai batu ya, teman-teman ya. Perawatan murai batu. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada salah satu teman kicau mania yang berkunjung ke channel saya, bagaimana supaya burung murai batu itu yang OB itu biar bisa kembali normal. Nah, biasanya kan kita tahu murai batu kita itu OB itu biasanya ketika kita trek atau ketika kita lombakan ya teman-teman ya. Kalau kita lombakan, nah disitu akan kelihatan burung murai batu kita itu OB apa tidak kan gitu. Ciri-ciri OB banyak faktor ya, banyak ciri-cirinya yaitu biasanya yang saya amati, yang pernah saya alami itu dia itu nabrak-nabrak sangkar ya kan. Terus dia turun ke dasar sangkar. Itu beberapa contoh karena OB ya. Terus bagaimana menanganinya gitu ya. Jadi pertanyaan itu, terus bagaimana bisa stabil tidak OB kan gitu. Jadi kita perbaiki lagi perawatan kita sehari-hari teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus memperhatikan rawatan yang sudah dilakukan itu apa saja kan gitu. Jadi kalau udah udah memahami perawatan, nah pemberian EF-nya seperti apa kan gitu. Ketika murai batu kita OB dalam takaran pemberian EF seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kicau mania, berarti harus dikurangi. Misalnya harian itu 5 pagi 5 sore ya kan. Nah 3 hari sekali misalnya dikasih kroto dan selanjutnya ya. Nah berarti karena kondisi seperti itu kita kurangi ya. Coba nggak usah pakai kroto misalnya seperti itu. Setelah kita terapi selama seminggu, kita lihat di kantangan ya kan, masih OB apa tidak kan gitu. Kalau masih OB, kita ubah lagi rawatannya. Bagaimana caranya? Kita turunkan dulu jangkriknya ya. Misalnya tadi 5 pagi 5 sore. Nah kita turunkan menjadi 3 pagi 3 sore. Nah lakukan selama 1 minggu. Nah jadi untuk kita mendeteksi OB apa enggak ini harus diuji gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa misalnya nih udah kita turunin misalnya, atau udah kita nggak kasih kroto misalnya, karena kan kalau keseharian itu kan ya biasa aja burung bunyi gacor gitu kan, kadang isian keluar lah. Ketika diaduk, nah baru ketahuan di situ gitu teman-teman ya. Terus apalagi ya, tadi yang kedua ya, yang pertama tadi perbaiki rawatan untuk hariannya ya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan EF-nya ya. Udah saya bahas tadi ya. Nah, seperti itu caranya. Terus selanjutnya pemandian dan pengembunannya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu untuk pemandiannya harus diperhatikan juga ya. Baik itu menggunakan protein tinggi pornya ya, atau por dengan protein rendah gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita memelihara burung murai batu, itu harus diperhatikan mandinya, dan embunnya pun juga diperhatikan. Kalau bisa setiap hari ya, diembun itu setiap hari sebaiknya. Nah mandi itu kalau bisa sih ya pagi bisa ya, sore atau malam gitu. Itu kalau malam biasanya itu dilakukan oleh kicau mania yang sibuk bekerja ya teman-teman ya.
Terus begini juga, untuk pemandian itu jangan kita memaksakan kepada burung murai batu kita ya. Jadi begini, misalnya nih kita masukkan keramba, kita tunggu sampai 15 menit, dia enggak jebur ya. Kita spray halus 3 semprotan ya. Nah, kalau 3 sampai 4 semprotan, nah kita tunggu sampai 10 menit lah misalnya. Nah itu mau jebur enggak? Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau dia mau jebur ya bagus kan. Kalau enggak jangan dipaksa disemprot gitu, enggak usah ya. Dimasukkan lagi ke sangkar. Kita ulangi besok lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mandi ini teman-teman juga harus diperhatikan. Murai batu yang teman-teman piara itu maunya mandi itu berapa hari sekali. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi enggak harus protein rendah atau protein tinggi, itu sebenarnya sama perawatannya. Meskipun mengkonsumsi protein tinggi, biasanya ada yang mau mandinya 2 hari sekali dan ada yang tiap hari mandi. Nah itu teman-teman ya. Kalau untuk pemandian ini, kalau teman-teman banyak waktu bisa dimandikan sore ya teman-teman ya. Kalau susah kan malam ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan terlalu dipusingkan dalam merawat burung murai batu yang kita miliki. Tetapi dalam pemandian ini kita harus mempelajarinya gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya gimana supaya murai batu tersebut bisa enggak OB ya. Ini hal yang perlu oleh teman-teman kicomania lakukan, yaitu apa? Diumbar ya, diumbar. Jadi teman-teman yang punya umbaran itu bagus ya, diumbar. Nah diumbar ya kan, misalnya seminggu 3 kali gitu kan. Nah kemudian nanti setelah perawatan yang tadi saya sebutkan di awal tadi, dibarengin dengan umbar, dibarengin dengan mandinya, dibarengin dengan embunnya. Nah minggu depan dicoba lagi untuk digantang gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah ketemu nanti mainnya akan enak gitu ya teman-teman ya. Terus ya itu sebenarnya uji cobanya apa? Digantang. Karena kalau nggak digantang kita tidak akan tahu seberapa OB burung yang kita miliki, atau sudah stabilkah atau kurang gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kurang ya kita naikkan EF-nya gitu aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa dipahami, bisa dipelajari. Yang penting teman-teman sabar dan telaten gitu ya teman-teman ya. Demikian, semoga sedikit ulasan saya ini bisa membantu teman-teman. Apabila nanti kurang masih bingung atau gimana, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.